Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang mata pelajaran PAIDB. Kita sampai pada bab yang ke-10, yaitu tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ya, kita akan membahas ringkas tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ya, pertama kita akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Itu pengertian tentang sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi. Ya, dengan pengertian ini saya harap anak-anak bisa membedakan tentang apa itu sujud tilawah, apa itu sujud syukur, dan apa itu sujud sahwi. Yang pertama, sujud tilawah adalah sujud yang disunnahkan bagi orang-orang yang membaca ayat-ayat sajadah. Sujud ini dapat dilakukan ketika sholat atau di luar sholat. Ya, ini pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang disunnahkan bagi orang-orang yang membaca ayat-ayat sajadah. Ya, ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran disebutkan ada 14 tempat. Ya, ada 14 tempat. Insya Allah di video yang lain akan saya jelaskan apa-apa saja itu ayat-ayat sajadah. Ya, sujud ini dapat dilakukan ketika sholat atau di luar sholat. Ya, untuk tata caranya nanti akan kita jelaskan pada slide yang berikutnya. Ini adalah pengertian tentang sujud tilawah. Kemudian pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapat nikmat dan karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya dan kesulitan. Ini pengertian sujud syukur. Kemudian yang terakhir, sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena ada kelupaan gerakan wajib sholat atau jumlah rakaat sholat. Sujud sahwi ini dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Nah, ini adalah pengertian-pengertian tentang sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi, ya. Yang mana dalam pengertian ini terdapat beberapa perbedaan. Kalau sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Sedangkan sujud syukur ini dilaksanakan di luar sholat, bukan di dalam sholat. Dan sujud sahwi ini juga dilakukan di dalam sholat, bukan di luar sholat. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, ya. Tata cara sujud tilawah. Apa saja tata cara sujud tilawah? Yang pertama, sujud tilawah dapat dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua, apabila dilakukan di dalam sholat, maka langsung sujud ketika bacaannya telah sampai pada ayat sajadah. Kemudian berdiri lagi melanjutkan bacaan jika masih ada. Nah, sujud tilawah, ya, apabila dilakukan di dalam sholat, maka apabila bacaan kita telah sampai pada ayat sajadah itu kalau di Al-Quran nanti ada bentuk sajadah, bentuk seperti kubah di dalam mushaf itu, ya. Salah satu contohnya di juz 30 ada di surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq. Di akhir surat Al-Alaq di situ ada, ya. Dan di surat Al-Insyiqaq juga ada, ya, di sebelum akhir surat Al-Insyiqaq. Nah, apabila kita telah sampai, bacaan kita telah sampai pada ayat sajadah, maka kita langsung sujud ketika itu. Wa idza qila lahum urka'u la yasjudun, ya, di surat Al-Insyiqaq tuh. Nah, ketika baca itu, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, ya. Di ayat itu kemudian kita langsung sujud. Ya, setelah sujud itu kita berdiri lagi melanjutkan bacaan jika masih ada. Nah, kalau Al-Insyiqaq itu kan bacaannya masih ada setelah itu kan, balil ladzina kafaru yukadzibun, sampai habis baru ruku setelah itu. Nah, apabila tidak ada bacaannya seperti Al-Alaq, ya, karena Al-Alaq di akhir surat Al-Alaq di ayat 19, boleh kita setelah baca itu kita langsung berdiri kemudian ruku. Atau misalnya kita habis baca Al-Alaq, ayat Al-Alaq, kita langsung sujud tilawah, kemudian kita naik lagi bangkit, kemudian kita lanjutkan dengan surat setelahnya, itu juga boleh. Itu apalagi dalam sholat.
Dan yang ketiga, apabila sujud tilawah dilakukan di luar sholat, maka takbir kemudian langsung sujud, ya. Setelah itu bangkit dari sujud tanpa membaca tasyahud ataupun salam, ya. Jadi ini kalau peristiwanya apabila kita sedang mendengarkan ada seorang yang membaca ayat-ayat sajadah. Contohnya tadi tuh surat Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Dengan kita mendengar murotal juga bisa ya berlaku ayat ini. Berlaku tentang sujud tilawah ini juga berlaku tetap apabila kita mendengarkan tilawah surat Al-Alaq atau surat Al-Insyiqaq atau surat An-Najm dan lain-lain atau juga surat As-Sajdah. Maka ketika telah sampai pada ayat sajadah kita langsung takbir dan lakukan sujud. Setelah itu kita bangkit lagi dari sujud tanpa membaca tasyahud ataupun salam, ya. Bacaannya ada bacaan tersendiri, nanti akan Bapak jelaskan di video selanjutnya. Dan bisa juga dengan membaca bacaan seperti sujud biasa. Kemudian yang keempat, tidak perlu berwudu sebelum sujud tilawah, ya. Sebelum sujud tilawah nggak perlu berwudu. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, apabila yang membaca ayat sajadah tidak sujud, maka tidak disunahkan bagi pendengarnya untuk sujud. Ya, jadi misalnya dalam sholat ada seorang imam yang membaca ayat sajadah seperti Al-Insyiqaq atau Al-Alaq, tapi imam tersebut tidak sujud, ya, maka tidak disunahkan bagi pendengarnya untuk sujud, ya. Jadi kalau misalnya yang baca sujud baru kita mengikut untuk sujud, karena hukum asal sujud tilawah ini adalah sunnah. Ya, kita masuk pada tata cara selanjutnya, itu tata cara sujud syukur. Yang pertama, sujud syukur dilakukan secara spontan dengan menghadap kiblat, setelah itu langsung sujud, ya. Yang kedua, sujud syukur hanya dilakukan satu kali untuk satu nikmat atau terhindar dari musibah. Ini inti sujud syukur, ya, dilakukan cuma sekali untuk satu nikmat atau kita ketika terhindar dari musibah. Nah, kita disarankan untuk sujud syukur. Yang ketiga, tidak perlu wudu sebelum melakukan sujud syukur. Yang kelima, hukum melaksanakannya adalah sunnah. Yang kelima, sujud syukur dilaksanakan di luar sholat, ya, dikembalikan dari sujud sahwi, ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Sujud syukur dilaksanakan di luar sholat, tidak di dalam sholat. Dan yang keenam, menutup aurat. Yang terakhir, sujud sahwi, ya, tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi tidak perlu mengangkat tangan ketika takbir. Yang kedua, pelaksanaannya sama dengan sujud ketika sholat, yaitu 2 kali sujud yang dipisahkan dengan duduk di antara 2 sujud. Yang ketiga, syarat dan ketentuannya sama dengan sujud syukur. Syarat-syaratnya secara umum sama dengan sujud syukur. Dan yang keempat, sujud ini bisa dilakukan sebelum salam atau sudah salam. Bagaimana contohnya? Nah, sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam apabila kita sholat misalnya kurang rakaatnya. Seharusnya sholat zuhur 4 rakaat, kita baru sholat 3 rakaat. Nah, maka kita melakukannya sujudnya ketika sebelum salam, ya. Atau sesudah salam apabila kita kelebihan rakaatnya, yang tadinya 4 rakaat malah 5 rakaat kita mengerjakan sholat zuhur. Sudah sampai rakaat 4 kita bukan tasyahud akhir malah bangkit lagi, ya. Nah, kalau ada masalahnya seperti itu, makanya nanti ketika sudah salam, ya, maka disunahkan, disyariatkan untuk melaksanakan sujud sahwi, ya. Sudah salam itu apabila rakaatnya bertambah, ya, dari biasanya. Jadi kalau sebelum salam itu apabila rakaatnya kurang. Nah, kalau sesudah salam apabila rakaatnya lebih. Yang kelima, apabila lupa tasyahud awal dan imam sudah berdiri untuk rakaat ketiga, maka jangan kembali duduk, akan tetapi teruskanlah rakaat tersebut sampai selesai. Kemudian di akhir salat sujud sahwi sebelum salam, ya. Ini contohnya sering nih, ya. Jadi apabila ketika imam sholat lupa tasyahud awal, jadi di rakaat kedua bukannya duduk tasyahud awal malah bangkit ke rakaat ketiga. Nah, apabila imam sudah berdiri tegak, ya, udah berdiri, dan ketika itu mungkin ya jemaah terlambat untuk mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan, maka tidak apa-apa, jangan kembali duduk, tapi tetap aja berdiri, teruskan rakaat tersebut sampai selesai. Kemudian di akhir sholat sebelum salam sujud sahwi, itu kalau kurang.
Kalau lebih tadi Bapak jelaskan, misalnya sudah sampai tasyahud akhir, sudah rakaat keempat, ya. Tapi dia lupa tasyahud akhir, udah rakaat keempat, habis duduk, habis sujud terakhir, dia bukannya tasyahud akhir, akan tapi malah berdiri lagi. Dan sama lagi kasusnya kalau dia sudah diingatkan, subhanallah, tidak duduk juga, akan tapi biarkan saja. Teruskan sampai sholatnya selesai. Apabila setelah salam maka sujud lagi dua kali, yaitu sujud sahwi, yaitu adalah beberapa tata cara sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur, ya. Ini bisa kalian pahami perbedaan-perbedaannya. Silahkan kalian bisa catat materi ini dan kalian nanti kumpulkan di Classroom PAIDB kelas 8A. Mungkin sampai sini saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurangnya Bapak mohon maaf. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pekan depan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam wa khair da'wana alhamdulillahi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.